yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kudusaku Tuhan, dan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat siang dan salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun dimanapun berada. Kiranya cinta kasih dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah season kedua pada siang hari yang indah ini, kita angkat lagu pujian dari Pesalo 150, Bejana Tanah Liat. Bawa bejanaku dari tanah liat tak berharga, untuk Kau isi dengan harta indah dan mulia, sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah dari-Mu. Ayat kedua, ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti, isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah, sebab tiadalah lebih indah dalam hidupku ini. Derita Engkau ganti, hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun dulu jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membariku. Ayat ketiga, sekalipun bejanaku diserahkan kepada-Mu, agar Kau lebih nyata dalam hidupku yang tanah, mengalami perubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yakni harta mulia. Walaupun tertindas. Dan doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan makin berdiri. Namun tak putus asa,
sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Terus sekali lagi. Pun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Haleluya. Kami hanya bejana tanah liat, diisi apapun dari dunia tetap rapuh, hancur dan binasa. Kami harus diisi perkara surga, harta surga. Itulah firman-Mu, Roh Kudus-Mu dan kasih. Biarlah lewat doa puasa sepanjang hari ini Tuhan, sungguh-sungguh Engkau berkemurahan mengisi hidup kami dengan harta surga. Supaya kami tetap bertahan, kuat, teguh hati, tetap mengikut melayani-Mu apapun yang kami hadapi sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan season kedua dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Season 1 Engkau sudah menolong, season 2 Engkau lebih menolong lagi. Urapi pimpinan pujian musik, singer sound system, komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Dan urapi pula pemberitaan firman, urapi doa, penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Mujizat selalu terjadi. Terima kasih lindungi kami semua, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat apapun juga kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita kembali angkat lagu pujian kita dari Psalm nomor 129. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Darah-Mu yang suci, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah perdamaikan. Ayat kedua, terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketakutan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman. Terima kasih Tuhan
hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat kemuliaan rahasia firman-Mu. Ayat ketiga, terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. Walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, ku tetap pegang janji-Mu, Kau melindungiku. Kor hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal dan abadi. Kor hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Puji nama Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih setia lagi dalam mendengarkan firman Tuhan dan bisa mentaati sampai kelak kita bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Puji nama Tuhan. Kita sambung lagu pujian kita dari nyanyian rohani 115, Bersama Yesus. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk saudaraku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus. Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib
urip yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia atas segala raja. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita sambung lagu pujian kita dari Psalm nomor 15, Ku tahu siapa yang pimpin. Kemudian disambung dengan nomor 33, Kesukaan Surga. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, serahkan semua. Kesukaan surga, sama-sama kita bangkit berdiri. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang mati. Kesukaan surga, Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita masih menyambung lagu pujian kita dari nyanyian rohani nomor 214, Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Kor hadirat-Mu, hadirat-Mu Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kor hadirat-Mu, hadirat-Mu Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita sambung lagi lagu pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 50, Penuhi Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak Kau buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat
dari atas aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Dan membuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kor firman-Mu yang kuasa. Kita angkat tangan kanan kita. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar. Firman Tuhan yang bagaikan yang adalah kedua uluran tangan Tuhan, kedua uluran tangan Tuhan yang sanggup menyucikan kita, mengubahkan kita. Oleh sebab itu, bagaimana dengan sikap kita? Yaitu kita harus melapangkan hati kita dengan selebar-lebarnya, membuka, menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian terakhir dari nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kor firman-Mu Tuhan, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu saudara selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kur, kita angkat tangan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan,
demikian Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, sebab tanpa firman-Mu kehidupan kami seperti bumi sebelum diciptakan, begitu gelap, begitu campur baur dan kosong Tuhan, tanpa arti dan menuju kebinasaan selamanya. Tetapi jika kami diisi oleh firman-Mu, kami percaya firman-Mu sanggup menata kehidupan kami, menjadi indah, baik Tuhan. Firman-Mu sanggup menyinari kami menjadi terang. Firman-Mu sanggup Tuhan untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan urapi kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Tuhan urapi semua, dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita belajar lagi dalam kitab Keluaran. Ya, ada 3 macam cara dari setan untuk menghalangi pertumbuhan gereja Tuhan. 3 macam cara dari setan untuk menghalangi pertumbuhan gereja. Nomor 1, kecerdikan, akal-akalan, itu ayat 10. Yang kedua, kekejaman, ayat 11 sampai 14 sudah kita pelajari tadi. Lewat kekejaman, lewat kerja paksa, suruh membuat batu bata, disuruh bekerja di ladang. Yang terakhir, yang ketiga, lewat pembunuhan. Lewat pembunuhan. Jadi begitu setan bekerja, pakai kecerdikan, pencobaan, coba-coba, kalau enggak mau, ya, pakai kekejaman, kerja paksa, kalau masih enggak mau lagi, lewat pembunuhan. Ayat 15 sampai ayat yang ke-22, itu tentang pembunuhan, ya, tentang pembunuhan. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22, itu tentang pembunuhan. Kita baca Keluaran pasal 1 ayat yang kita baca ayat yang ke-15 dan 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, perempuan Israel. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jika laki-laki harus dibunuh, jika perempuan boleh hidup. Ini pembunuhan. Jadi kalau laki-laki yang lahir mati, kalau perempuan boleh hidup. Mengapa hanya laki-laki yang dibunuh? Mengapa hanya anak laki-laki yang dibunuh? Mengapa hanya anak laki-laki yang dibunuh? Jawabnya, 1, ya kalau laki-lakinya mati, perempuannya hidup, nanti kalau mau kawin cari siapa? Cari orang Mesir. Orang Israel tidak ada lagi generasinya. Supaya terjadi kawin campur.
Israel dan Mesir. Supaya terjadi kawin campur. Israel yang perempuan, Mesir laki-laki. Israel dan Mesir. Akibatnya kalau sudah kawin campur bisa kawin cerai, kawin mengawinkan. Kawin cerai dan kawin mengawinkan. Seperti perempuan Samaria. Samaria itu percampuran antara Israel dengan kafir. Samaria itu percampuran antara Israel dengan kafir. Nah, jadinya seperti perempuan Samaria itu. Setelah kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Jadi setan Firaun mau merusak nikah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Supaya tidak bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Nah, ketinggalan saat Yesus datang binasa. Ini perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan Bapak, Ibu, perhatikan kaum muda, jangan sampai memberi kesempatan kawin campur. Itu rencananya setan. Rencana setan. Kalau anak laki-laki bunuh, anak perempuan biarkan. Nah, nanti yang menentukan kan laki-laki. Nah, perempuan, oh saya Israel, iya sudah kawin dengan Mesir, tidak ada lagi laki-laki ini. Kawin dengan Mesir, akhirnya jadi orang Mesir lah dia. Nah, yang menentukan laki-laki. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itu. Kemudian yang kedua, laki-laki itu pewaris, memiliki hak waris. Kalau dibunuh berarti supaya tidak mendapat hak waris kerajaan surga. Supaya tidak mendapat hak waris kerajaan surga, tidak masuk kerajaan surga kekal, binasa selama. Nah, inilah alasan kenapa hanya laki-laki saja yang dibunuh. Nah, kemudian ada dua macam pembunuhan. Ada dua macam pembunuhan. Yang pertama, pada waktu lahir bersalin, tadi bidan-bidan disuruh. Nah, tapi karena banyak yang masih hidup, pembunuhan sesudah lahir. Nanti sudah jalan, sudah besar, lempar ke Sungai Nil. Nah, sudah kejam. Pertama secara diam-diam, lewat bidan. Bidan, tolong ya. Kalau menolong perempuan Ibrani melahirkan, kalau laki, kalau perempuan biarkan hidup. Senyap. Apa itu, sembunyi-sembunyi. Tapi karena bidannya tidak mau melakukan, dan memang orang Ibrani kuat-kuat, sebelum bidan datang sudah lahir. Jadi tahu sudah anakku hidup, wah kalau bidannya matikan, wah dia bisa dibunuh juga. Tidak bisa. Nah, jadi sekarang secara terang-terangan yang kedua, sesudah lahir mau umur berapa laki-laki tangkap aja, bunuh, buang ke Sungai Nil. Itu nanti di ayat 22. Buang ke Sungai Nil. Ya, begitu. Begitu setan. Tambah hari tambah jahat. Tambah terang-terangan tambah jahat. Nah, setan begitu. Ya, semoga mengerti. Ayo kita pelajari pembunuhan pada waktu lahir, pada waktu bersalin. Sekarang pembunuhan pada waktu lahir atau pada waktu bersalin. Ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Jadi pada waktu lahir. Secara jasmani dulu sudah terjadi. Sekarang secara rohani terutama. Pembunuhan pada waktu bersalin, pada waktu lahir. Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini, jadi sekarang setan menghalangi kelahiran baru. Kalau dulu kelahiran jasmani, lewat bidan jasmani. Sekarang setan menghalangi kelahiran baru dari anak Tuhan. Sebab hanya orang yang lahir baru yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau dulu kelahiran secara jasmani, sekarang kelahiran baru. Sebab hanya orang yang mengalami lahir baru boleh masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, proses lahir baru. A, baptisan air, lahir dari air, baptisan air.
sama dengan kelepasan dari dosa. Kalau orang sudah baptisan lepas dari dosa. Ya, lepas dari dosa. Tidak mau berbuat dosa sekalipun diancam, sekalipun dibenci, sekalipun digoda, tidak mau. Lepas dari dosa. Nah, seperti Yusuf, mau diancam, mau digoda, mau diancam, mau dipenjara, tidak mau berbuat dosa. Tidak mau berbuat dosa. Ya, itu baptisan air, kelepasan dari dosa. Kemudian dan roh. B, baptisan Roh Kudus. Taat, dengar-dengar. Ya Aba, ya Bapa. Nah, itu tadi kelepasan dari dosa. Tidak mau berbuat dosa sekalipun digoda, diancam, sama dengan hidup benar. Baptisan air ditambah, sama dengan hidup benar. Kemudian baptisan Roh Kudus, ya Aba, ya Bapa. Taat, dengar-dengar. Taat, dengar-dengar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, Nikodemus guru agama, sarjana agama. Ya, Nikodemus guru agama, sarjana agama, tetapi tidak mengerti tentang lahir baru. Nah, ini guru agama, sarjana, hamba Tuhan, banyak tidak ngerti tentang lahir baru. Kenapa demikian? Nah, istilah guru, istilah ini seorang guru mendengar firman hanya sebagai pengetahuan. Nah, mendengar firman ya, hanya sebagai pengetahuan saja, nah, sehingga tidak bisa mempraktekkan firman, atau firman tidak mendarah daging dalam hidupnya. Nah, ini Nikodemus guru agama, sarjana agama, ngerti semua. Nah, kenapa tidak mengerti tentang lahir baru? Nah, ini sebab mendengar firman hanya sebagai pengetahuan, sehingga tidak bisa mempraktikkan firman Allah. Firman Allah tidak mendarah daging dalam hidup. Tidak bisa lahir baru. Tidak bisa lahir baru. Nah, kalau firman mendarah daging otomatis. Seperti buli-buli tanah liat ganti emas. Nah, kita ini manusia darah daging diisi firman. Lama-lama jadi firman. Berubah seperti firman. Nah, itu. Mengerti ya? Tapi kalau tidak praktek firman tidak bisa berubah, tetap. Tidak bisa berubah. Nah, semoga kita mengerti. Ya. Nah, kalau mendengar firman hanya untuk pengetahuan, nah, ini banyak sekarang. Firman Allah sebagai pengetahuan aja, malah sekolah dan lain hanya sebagai pengetahuan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, firman Allah hanya sebagai pengetahuan, maka pertama tadi tidak bisa praktek. Tidak bisa praktek. Ya, tidak bisa mempraktekkan firman. Yang kedua, gampang disesatkan. Gampang disesatkan. Ya, tidak bisa praktek firman. Atau kedua, gampang disesatkan. Gampang disesatkan. Berubah-ubah dalam pengajaran, hanya untuk berdebat. Nah, itu. Banyak berbantah-bantah, hanya berdebat, berbantah-bantah, bertengkar. Nah, itu. Kalau firman hanya sebagai pengetahuan, hanya berdebat, berbantah-bantah, bertengkar. Ya, nah, semoga kita mengerti. Ya, jadi, ya, mendengar firman, menerima baptisan air, menerima lahir baru, baptisan air harus dengan iman, bukan dengan otak, tapi dengan iman. Guru tidak bisa. Jadi lahir baru dengan air dan roh, atau menerima baptisan air, baptisan Roh Kudus harus dengan iman, harus dengan. Nah, karena iman lebih dari pengetahuan, lebih dari otak, maka kalau iman menerima baptisan air, baptisan lahir baru, maka pengetahuan juga menerima. Nah, ya, ini pengetahuan, karena iman lebih tinggi dari pengetahuan. Iman menerima bahwa pengetahuan juga menerima, logika juga menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bisa? Nah, itulah. Ya, ya, yang dipakai membunuh bayi adalah bidan. Loncati, yang dipakai membunuh bayi-bayi adalah bidan. Dulu secara jasmani. Nah, sekarang bidan sama dengan
orang yang paling dekat untuk menolong proses kelahiran. Bidan adalah orang yang paling dekat dengan atau untuk menolong proses, paling dekat dengan proses kelahiran. Itu menolong. Bidan, orang yang paling dekat dengan proses kelahiran. Ya, secara jasmani dulu itu yang dipakai. Sekarang secara rohani, Keluaran 1 ayat 15 tadi. Ya, ini bidan ya, menghalangi proses. Raja Mesir minta bidan yang menolong perempuan Ibrani dan seterusnya. Jadi yang dipakai untuk menghalangi proses kelahiran baru atau pembunuhan adalah bidan secara rohani, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah ini satu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi yang dipakai untuk menghalangi proses kelahiran baru atau pembunuhan, pembunuhan rohani adalah bidan rohani, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi sandungan. Nah ini, yang menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, menjadi sandungan bagi orang, sehingga orang lain tidak mau lahir baru. Sehingga orang lain tidak mau lahir baru, tidak mau baptisan, karena menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak bisa lahir baru. Sama dengan mematikan kehidupan rohani orang yang baru lahir. Jiwa baru mati rohaninya. Lihat, yalah, gembalanya aja begitu. Ya itu siswa-siswi di gereja itu begitu. Apalah, aku orang baru apalagi, ya sudah. Nggak mau. Nah begitu. Jadi menjadi sandungan orang lain, tidak mau baptisan air, percuma lah. Mau baptisan, dia mau lahir baru, tidak mau baptisan air, percuma. Yang baptisan ya begitu. Atau mematikan kehidupan rohani orang yang baru lahir baru. Orang baru, jiwa-jiwa baru yang baru lahir baru mati rohaninya karena tersandung. Ya, mati rohaninya karena tersandung. Nah, ini kita harus hati-hati menjadi sandungan. Ada 3 kesalahan yang dilakukan. Ya, ada 3 kesalahan yang dilakukan. 1, kesalahan dalam baptisan air. Ada 3 kesalahan yang dilakukan. 1, kesalahan dalam baptisan air. A, menciptakan banyak baptisan air. Menciptakan banyak baptisan air. Ya, ini macam-macam baptisan, apa, diselam, ada di percik, ada di bawah bendera, ada macam-macam. Padahal di Alkitab, satu tubuh Kristus, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu tubuh Kristus, hanya satu baptisan air. Tidak 2, tidak 3. Nah ini jadi sandungan, menciptakan banyak baptisan air. Itu padahal dalam satu tubuh Kristus hanya ada satu baptisan air, yaitu baptisan air menurut Alkitab. Kedua, baptisan air seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Hanya ada satu baptisan yang benar, yaitu baptisan air menurut Alkitab. Seperti Yesus dibaptis, maka kita dibaptis. Seperti Yesus dibaptis, maka kita dibaptis. Ya, semoga kita mengerti. Yaitu sudah sering diterangkan Roma 6 ayat 4, Kolose 2:12. Baptisan yang benar orang yang sudah mati terhadap dosa, bertobat, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari dalam air bersama, bangkit dari dalam air bersama untuk mendapat hidup baru. Untuk mendapat hidup baru. Hidup surgawi. Roma 6:4, Kolose 2:12 lu baca sendiri. Harus dikubur, itu baptisan air yang benar. Banyak yang tidak, lain-lain, macam-macam. Ini menjadi sandungan. Kesalahan yang terjadi. Yang kedua, jadi orang mati tidak dikubur. Nah itu kalau baptisannya salah,
Ibaratnya orang mati tidak dikubur tambah busuk. Nah itu kalau baptisan salah tidak dikuburkan seperti orang mati tidak dikubur. Sama dengan busuk tambah busuk. Nah, tambah bau hidup. Bisa ngerti? Itu baptisan salah. Yang kedua, B, membaptis orang belum bertobat, belum mati sudah dikubur. Nah, membaptis orang yang belum bertobat. Ibaratnya belum mati sudah dikubur. Loh coba aja. Orang sehat-sehat dikubur coba. Memberontak. Nah, akan menjadi pemberontak. Tadi orang sudah mati tidak dikubur. Menjadi busuk. Yang kedua, orang belum mati dikubur. Memberontak, menjadi pemberontak. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam baptisan. Ini sandungan-sandungan. Membuat orang tidak bisa lahir baru. Orang tidak dikubur dalam baptisan tidak lahir baru. Orang belum mati dikubur tidak lahir baru. Tetap memberontak. Ini sandungan-sandungan kami hamba Tuhan. Ini siswa-siswi Lempinan perhatikan. Ini kami hamba Tuhan yang dipakai. Ajarannya salah. Yang ketiga. Kedua ya. Tadi AB ya. Satu, kesalahan dalam baptisan air. A, menciptakan banyak baptisan. B, membaptis orang yang belum bertobat gitu ya. AB itu ya. Kedua, kesalahan dalam baptisan Roh Kudus. Kesalahan dalam baptisan Roh Kudus yaitu mengajarkan bahasa roh, menyuruh orang meniru kita berbahasa roh. Nah, itu palsu. Ayo tirukan papa pipi, nah, itu palsu. Nah, mengajarkan orang lain meniru kita berbahasa roh. Atau saja itu mengajarkan meniru, menyuruh orang lain meniru kita berbahasa roh. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Kisah Rasul 2 ayat 4. Bahasa roh diajarkan oleh roh itu sendiri, bukan oleh manusia. Bahasa roh diajarkan oleh roh itu sendiri. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah ini jadi bahasa roh diajarkan oleh Roh Kudus sendiri, bukan oleh manusia. Kedua, jadi satu kesalahan dalam baptisan air, kedua kesalahan dalam baptisan Roh Kudus, ketiga menghalangi orang lain untuk masuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus lewat menjadi batu sandungan. Nah itu ketiga. Menghalangi orang lain untuk masuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus lewat menjadi batu sandungan. Lewat menjadi batu sandungan. Matius 18 ayat yang ke-6. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, menyesatkan, menyandung, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini menjadi batu sandungan. Orang yang menjadi sandungan, bagaikan lehernya diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Nah ini saudara, jadi orang yang menjadi sandungan, batu sandungan, bagaikan lehernya diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya mengalami kesulitan ekonomi. Batu kilangan itu untuk menggiling gandum ya sebagai makanan, tepung sebagai makanan. Nah, itu kesulitan ekonomi. Kedua, nah, saudara, tidak ada pembukaan firman. Tidak menerima pembukaan firman, tidak ada pembukaan rahasia firman Allah, tidak bisa menerima pembukaan rahasia firman Allah. Lapar dia, menderita, lapar, menderita. Tidak puas hidupnya. Saudara, masuk dalam dosa Babel yang ketiga, tenggelam ke laut. Wahyu 18 seperti Babel, sebesar batu kilangan ditenggelamkan. Jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa Babel. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Wahyu 18:21. Ya, jadi Babel itu bagaikan batu kilangan dilempar ke laut.
Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan. Betul-betul jatuh bangun dalam dosa Babel. Enjoy dalam dosa Babel. Sampai tenggelam di lautan neraka, lautan api belerang. Nah, selama-lamanya. Nah, inilah saja, semoga kita mengerti. Nah, ayo jaga. Kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bidan-bidan. Jangan jadi sandungan. Supaya tidak menjadi batu sandungan, maka nomor satu, kita harus banyak menyembah leher. Tadi leher diikat batu kilang. Kita harus banyak menyembah Tuhan. Nah, itu supaya jangan jadi batu sandungan tuh. Jangan banyak ngomong yang sia-sia. Bergosip, bergurau, nanti jadi batu sandungan, bertengkar. Lebih baik menyembah Tuhan. Harus banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Itu saja, supaya tidak menjadi batu sandungan. Maka nomor satu, kita harus banyak menyembah Tuhan. Harus banyak menyembah Tuhan. Nah, kalau menyembah Tuhan, lehernya dikalungi dengan kasih setia. Bukan batu kilangan. Amsal 3 ayat yang ketiga. Nah, ini enak. Amsal 3:3. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hati. Nah, jelas. Saudara, jangan menjadi batu sandungan. Nah, kalungkanlah kasih setia pada lehermu. Ini banyak menyembah Tuhan, maka leher akan dikalungkan kasih setia Tuhan. Leher akan dikalungkan kasih setia Tuhan. Ya, leher akan dikalungkan kasih setia Tuhan. Itu semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari ini leher dikalungkan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih setia Tuhan sama dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih setia Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Dikalungkan itu leher kita. Banyak menyembah ya, season 2 ini. Season paling berat, ngantuk, capek. Nah, ayo kesempatan. Leher dikalungi batu kilangan, tidak mau menyembah sandungan, atau leher dikalungi kasih setia, kasih karunia. Kasih karunia. Hasilnya atau gunanya kasih karunia. Zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 8. Nah, ini permulaan zaman sudah ada kasih karunia, kasih setia. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ini kegunaan kasih setia atau kasih karunia. Ya, kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya yang lain mati dalam air bah. Nuh mendapat kasih karunia, artinya pemeliharaan. Kasih karunia, kasih setia Tuhan, kasih karunia sanggup untuk memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan dunia. Ya, di tengah kesulitan sampai zaman antikris nanti. Berkuasa di bumi 3,5 sampai hidup kekal. Sampai hidup kekal. Nah, ini kasih karunia. Zaman Nuh sudah terjadi. Terus semua mati dalam air bah, dihukum, air bah hukuman. Jadi dalam zaman Nuh artinya kasih karunia melindungi. Kasih karunia Tuhan, belas kasih Tuhan sanggup untuk melindungi kita. Sanggup melindungi. Kemurahan Tuhan sama itu ya, saya samakan kasih setia, kasih karunia, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Sanggup memelihara. Sanggup melindungi kita dari celaka mara bahaya di dunia. Dari antikris nanti. Dari hukuman Allah. Hukuman Allah. Kiamat, neraka, semua kita dilindungi. Sehingga kita damai sejahtera. Enak dan ringan hidup kita. Nah, ini belajar dari zaman Nuh. Kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ya, ayo
biarlah kita mohon pada Tuhan, leher dikalungi kasih setia, kemurahan Tuhan. Itulah hidup kita. Menghadapi dunia akhir zaman, kembali pada zaman Nuh, zaman air bah ini, kesulitan, penghukuman Tuhan. Ya, nah, ini kita dilindungi oleh Tuhan. Juga dilindungi dari dosa-dosa, dilindungi dari dosa-dosa, puncaknya dosa. Nah, itu ajaran palsu. Nah, kita tetap hidup benar, hidup suci. Tetap hidup benar, hidup suci. Inilah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Season 2 ini kita mohon kemurahan, hidup dari kemurahan Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Yang kedua, terakhir, Wahyu 22 ayat 20-21. Ini kedatangan Tuhan. Tadi awal permulaan zaman, nah ini akhir zaman, kedatangan Yesus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Siap. Yesus siap datang, kita siap. Apa yang membuat siap? Kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai kami sekali. Kasih karunia, kemurahan Tuhan sanggup mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yaitu mengubahkan kita. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Ya, aku datang segera. Turun. Ya, aku datang segera. Amin, datang. Ya, amin. Itu ya katakan ya, tidak katakan tidak sama. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah. Ya, amin. Ini keubahan. Jujur. Tidak ada dusta, jujur. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, ini jujur, terang-terangan sekarang. Tidak ada dusta, jujur, terang-terangan. Tuhan akan tolong. Mujizat rohani itu ya. Mujizat jasmani juga. Kita menjadi rumah doa, mujizat jasmani itu. Ya, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Yang hancur jadi baik. Ini kemurahan Tuhan. Ya, aku datang segera Yesus. Amin, datanglah. Ya, amin. Itu tidak ada dusta. Manusia baru. Jujur. Terang-terangan, ya katakan dia tidak. Rumah doa, semua doa dijawab oleh Tuhan. Tidak ada jadi ada, mustahil menjadi tidak mustahil. Hancur jadi baik. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia. Tidak salah dalam perkataan, hanya bersorak-sorai haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita bersama dengan dia selama-lamanya. Nah ini banyak hamba Tuhan salah, suatu banyak hamba Tuhan, suatu dipakai setan. Hari-hari terakhir ini seperti Pua dan Sifra tapi tidak mau. Nah, sekarang mau dipakai setan menjadi sandungan. Hari-hari hati-hati hamba Tuhan bilang jangan menjadi sandungan. Suatu kesalahan-kesalahan dipelajari, diperbaiki. Ya, Lempinel Kristus ajaib ini pelajaran lebih baik. Kesalahan jangan diulang-ulang jadi sandungan. Orang sebel, kok begitu terus. Ya, maka kapan menjadi berkat? Ini kesalahan-kesalahan jangan diulang. Jangan diulang. Ayo selesaikan semuanya. Belajar maju ke depan. Nah, sampai jujur. Sungguh-sungguh. Jangan jadi sandungan. Bagaimana caranya? Banyak menyembah. Jangan banyak gurau, banyak gosip, banyak ini. Banyak menyembah Tuhan. Hari-hari. Banyak menyembah Tuhan. Hari-hari. Makanya tidak boleh HP. Nah, itu gosip di situ. Banyak menyembah. Sudah kesempatan tidak boleh HP kok. Ya banyak menyembah. Banyak menyembah. Ya, supaya dikalungkan kasih setia. Kasih karunia, kemurahan Tuhan. Itulah hidup kita. Mau kaya, mau miskin, mau pandai, bodoh. Kalau ada kasih karunia itu tadi. Zaman Nuh itu kaya, miskin, hancur semua yang di luar kasih karunia. Nah, kalau dalam kasih karunia mau kaya, miskin tidak peduli. Tuhan yang pelihara, amin. Tuhan yang lindungi. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Secara jasmani rohani kita dipelihara lindungi, hidup benar, hidup suci, Tuhan yang lindungi. Nah, dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan, ubahkan mujizat rohani terjadi jujur terang-terangan. Nah, mujizat jasmani terjadi rumah doa. Semua dijawab oleh Tuhan. Sampai sempurna, tidak salah dalam perkataan. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, jangan jadi batu kilangan, batu sandungan, tapi menjadi
banyak menyembah. Leher dikalungi dengan kasih setia, kasih karunia Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu ini yang kita butuhkan. Kasih karunia, kemurahan Tuhan. Dari awal sampai akhir ini yang kita butuhkan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan lagi. Bahwa lidahku serahkan semua pada tangan kasih setia, tangan kemurahan Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami hanya menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Ilawasa, ilawasa, ilawasa. Haleluya, haleluya. Hanya kemurahan-Mu Tuhan, hanya belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ilawasa, ilawasa. Ilawasa, ilawasa. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka. Kami menyembah Engkau, kami menyembah. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Setiap detak jantung kami hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ilawasa, ilawasa. Ilawasa, ilawasa. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Ilawasa, ilawasa. 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 Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ilawasa, ilawasa. Ilawasa, ilawasa. Kami menyembah. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ilawasaya lawaka, ilawasaya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, yalaka, 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 yalaka. Kami hanya menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ilawasaya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Ilawaka, 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 ilawaka. Haleluya. Kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kasih setia-Mu, Tuhan, kemurahan-Mu yang besar. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, yalaga, 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 yalaga.
Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Oh haleluya, haleluya. Ilawasa, 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 ilawasa. Haleluya, haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ilaga, 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 ilawasa, ilaga. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. 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 Ilaga, ilaga, ilaga. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Ilawaka, 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 ilawaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, hanya kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ilaga. Dari permulaan zaman sampai akhir zaman hanya kasih karunia kemurahan. Perpanjangan umur kami hanya kemurahan kasih karunia. Oh, haleluya. Langkah-langkah kami hanya kemurahan kasih karunia. Ilaga, ilaga, haleluya, haleluya. Kami tidak bisa apa Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Ilawasa, 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 ilawasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Hanya kemurahan-Mu. Semua karena kasih setia kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita bangkit berdiri dengan Zaman Nuh, pandai, bodoh, kaya, miskin, di luar kasih karunia, di luar kemurahan, hancur semua. Sebaliknya, jika kita hancur sekarang, kembali pada kasih karunia, banyak menyembah Dia, sungguh-sungguh. Oh, Tuhan akan tolong. Semuanya serahkan. Haleluya. Kalau Engkau lagi lebih pelan-pelan. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Angkat dua tangan secara pribadi. Jangan ragukan kemurahan kasih karunia. Dari zaman Nuh sampai zaman akhir tetap tidak berubah. Haleluya. Serahkan semua dalam tangan Kamu. Bawa lidahku. Apa yang tidak bisa dipikir, tidak bisa dikerjakan, tidak mungkin. Bawa lidah menyembah, memuji. Haleluya. 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 Yalawaka. 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 Yalawaka.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai sempurna. Sampai sempurna Tuhan. Haleluya. Jangan jadi batu sandukan. Jadi pakai Tuhan sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Gembalakan kami semua. Di sini WR4 Surabaya, Supraptodo ABC Medan, Patra Kuningan 14 pada kata yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar. Dalam negeri, luar negeri beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan kemurahan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada dimanapun kami berada. Yang tergembala jarak jauh juga Tuhan kuatkan semuanya. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil sekolah minggu. Tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Demikian juga Tuhan pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, keluarga, kesakitan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong tingkatkan ibadah pelayanan sampai menyembah Engkau Tuhan. Sampai gemar menyembah-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamaah semua. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kaum muda, tabahkan semua, beri masa depan berhasil indah di dalam Engkau. Terima kasih. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu. Belas kasih berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan. Utang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong mujizat terjadi Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkemurahan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi dari surga, pertolongan dari Tuhan. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nilai-nilai merosot, angkat semua Tuhan. Engkau yang menolong, mujizat terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, dimanapun berada, di rumah sakit, dimanapun, ampuni. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan tolong rencana renovasi perluasan gereja, buka firman, buka jalan IMB-nya, tolong mujizat terjadi sesuai kehendak-Mu. Terima kasih penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda,
radio, video, internet, YouTube, bahasa Indonesia, Inggris, majalah mana, urapi semua banyak jiwa dituai dalam firman, pengajaran dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong, demikian juga Tuhan, kunjungan-kunjungan buka firman, buka jalan safari Natal, tolong semua buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar di mana-mana, hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepadamu, tidak terhalang apapun, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Lempinlah Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam Tuhan, dalam pelayanan benar, penyembahan benar Tuhan, yang di sini beri ketaatan, yang akan datang kau buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, engkau buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar. Kami menjadi satu kesatuan. Engkau membela, engkau menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, engkau tahu pengorbanan anak-anakmu, apapun bentuknya Tuhan. Balaskan berkat melipat kali ganda. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Avisit Endro, keluarga Mertes, keluarga Oi di Philadelphia, satu kesatuan dalam Tuhan. Oh sungguh-sungguh ada damai sejahtera, ada mujizat selalu terjadi Tuhan. Terima kasih. Jika kami pulang, engkau jaga lindungi sertai tiba di rumah dengan selamat, kembalikan nanti dengan setia jam 5:15 Tuhan season yang ketiga. Yang tinggal beri kekuatan ekstra dari surga. Terima kasih. Banyak permohonan kami, engkau yang tahu, engkau yang tolong. Kemurahan-Mu, kasih karuniamu yang menolong kami. Tuhan, terima kasih. Mari sebelum pulang sekali lagi, apa yang kita mau pohonkan, angkat dua tangan, yakin kasih karunia tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yalah Engkau, haleluya, haleluya. Jawab doa-doa kami Tuhan, kasih karunia-Mu menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Sebentar sore gerakkan jiwa datang, tidak terhalang apapun, kasih karunia-Mu menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Berapa? Yesus, Yesus menang.